Dengan Bank NTT. Di Kopas dari media suara Flobamora.com, anggota Dewan Perwakilan Rakyat NTT mempertanyakan status pinjaman kredit PT Budimas sekitar Rp130 M di Bank NTT yang digunakan untuk antar pulau sapi dan rumput laut. Hal itu dipertanyakan anggota DPRD NTT, Leonardus Lelo, fraksi Demokrat, dan Yohanes Rumat, fraksi PKB, terkait adanya potensi membengkaknya nilai kredit macet di Bank NTT yang berasal dari perusahaan di luar NTT. Menurut Lelo dan Rumat, manajemen kredit di Bank NTT sangat longgar dan lemah sehingga Bank NTT begitu mudah memberikan kredit pinjaman hingga ratusan miliar rupiah kepada debitur dari luar NTT yang belum jelas usaha, lini bisnis maupun kantornya di NTT. Seperti PT Budimas yang diberikan kredit hingga sekitar Rp130 miliar. Berdasarkan informasi yang kami, Komisi 3, KRED peroleh, perusahaan itu pada awalnya mendapatkan kredit dengan jumlah fantastis, yakni sebesar Rp100 miliar. Namun saat terjadi tunggakan kredit sekitar 2/3 bulan, Bank NTT malah memberikan tambahan pinjaman sekitar Rp30 miliar yang katanya untuk bisnis rumput laut. Ini sangat aneh, bagaimana status kredit perusahaan itu saat ini? Tanya Lelo. Dari aspek perbankan, kata Lelo, mungkin saja pemberian kredit 100 miliar rupiah kepada PT Budimas, yang baru diberikan sekitar setahun, KRED, lalu diberikan tambahan kredit 30 miliar rupiah itu diperbolehkan. Namun harusnya dalam analisis kredit dikaji secara profesional. Apakah perusahaan itu mampu membayar kembali kreditnya atau tidak? Jaminannya apa? Nilainya sesuai dengan besaran pinjaman atau tidak? Tuturnya, jangan sampai, lanjutnya, akan menimbulkan masalah seperti 6 perusahaan lainnya. Ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai hanya karena ada faktor kedekatan dengan oknum tertentu lalu diberikan kredit yang sangat besar tanpa pertimbangan yang profesional, ungkap Lelo mengingatkan. Bank NTT, kata Lelo, harusnya belajar dari pengalaman pemberian kredit kepada 6 debitur nakal yang total kredit macetnya mencapai 206 miliar rupiah sesuai temuan BPKP Perwakilan NTT. Harusnya, Bank NTT belajar dari kredit macet yang sudah terjadi pada 6 perusahaan itu dan kredit macet lainnya dalam mengevaluasi untuk kredit kepada PT Budimas. Mengapa PT Budimas baru setahun sudah menunggak cicilan, tapi diberi tambahan kredit? Kritiknya, kredit macet itu, kata Lelo, sebagian besar berasal dari kredit macet perusahaan-perusahaan besar dari luar NTT. Kredit macet yang besar itu berasal dari korporate, perusahaan-perusahaan, KRED, dari luar NTT. Bank NTT harusnya menganalisis dengan baik, apakah PT Budimas itu perusahaan baru atau perusahaan lama di NTT. Lini bisnisnya akan mendukung pertumbuhan usaha lokal atau justru membunuh pengusaha-pengusaha lokal yang sudah ada. Jelasnya, kalau bisnisnya untuk antar pulau sapi dan rumput laut, lanjut Lelo, mengapa kredit itu tidak dikasih saja kepada pengusaha sapi dan pengusaha rumput laut lokal yang ada di NTT? Usaha mereka jelas karena sudah dijalankan bertahun-tahun. Mereka sudah berpengalaman urus sapi dan rumput laut. Alamat mereka juga jelas. Aset mereka juga di NTT, ungkapnya. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD NTT dari fraksi PKB, Yohanes Rumat. Menurutnya, manajemen Bank NTT harus memberikan penjelasan secara transparan kepada DPRD NTT dan rakyat NTT. Karena saat ini NPL, presentase kredit macet, KRED, Bank NTT telah mencapai sekitar 4%. Jika tidak dikawal secara baik, kredit PT Budimas tersebut bisa menjadi masalah karena nilainya yang fantastis. Kalau kredit PT Budimas dan kredit dalam jumlah besar lainnya juga macet, maka Bank NTT akan masuk dalam status bank dalam pengawasan karena tidak sehat, jelasnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jelas Rumat, Bank NTT perlu memberikan syarat kredit yang lebih ketat kepada perusahaan-perusahaan dari luar NTT yang mengajukan kredit.
Untuk menghindari terjadinya masalah kredit macet, maka perlu dipertimbangkan agar kredit dalam nilai besar yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan luar NTT harus memberikan jaminan aset 2 kali lipat dari nilai kredit, usulnya. Asetnya yang dijaminkan, selanjutnya, juga harus diteliti dengan benar. Jangan sampai bodong seperti yang terjadi dalam masalah kredit macet sekitar 206 miliar rupiah kepada 6 perusahaan dari luar NTT itu. Bank NTT harus profesional. Jangan karena ditelepon pihak tertentu, kredit langsung disetujui dan dicairkan tanpa analisis kredit yang profesional, ungkap Rumat. Selain itu, Rumat memaparkan, saat ini OJK telah mewajibkan para pemegang saham, Pemprov NTT dan Pemkab, Pemkot se-NTT, KRED, untuk menyetor tambahan modal sekitar 1,2 triliun, dari target 3M rupiah, KRED, sampai tahun 2024 agar Bank NTT tidak dimerger, digabungkan, KRED, dengan bank lain. Sehingga dengan penjelasan itu, Dewan bisa mempertimbangkan tambahan modal ke Bank NTT. Kalau manajemen kreditnya sangat longgar begitu, sama saja kita buang uang rakyat, kritiknya. Seperti disaksikan tim media ini, masalah kredit 130 miliar rupiah kepada PT Budimas pernah dipertanyakan Leonardus Lelo dalam rapat dengar pendapat dengan Bank NTT dan PT Flobamor sebagai mitra Komisi 3 DPRD NTT beberapa waktu lalu. Saya minta penjelasan tentang kerjasama antar Pulau Sapi antara PT Flobamor dengan PT Budimas yang dapat kredit 130 M rupiah, ungkapnya. Dirut PT Flobamor, Adrianus Bokote yang dikonfirmasi wartawan usai RDP tersebut, menjelaskan, PT Flobamor tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Budimas. Kerjasama itu hanya sebatas pembeli dan penjual. Mereka hanya membeli sapi dari kita. Tidak ada kontrak kerjasama, ungkap Bokote. PLT Dirut Bank NTT, Alex Riwukahu yang berusaha dikonfirmasi media ini sejak pekan lalu terkesan menghindar. Tim media ini mendatangi kantor pusat Bank NTT di Jalan WJ Lalamentik pekan lalu. Namun melalui Satpam, Alex berjanji akan menerima tim media ini pada Selasa pekan ini. Tim wartawan kembali mendatangi kantor itu pada Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020, pagi. Namun PLT Dirut dan direksi lainnya belum dapat ditemui wartawan.